Terus juga cara menganalisisnya seperti apa dari itu. Jadi dari hasil ini misalnya Mbak sama Mas mengacu ke teori ini ya, model ini. Terus dari 3 orang itu dari model yang tadi Fishbane Asjen kan ada perilaku dipengaruhi sikap sama norma, ya kan? Kira-kira dari 3 orang itu misalnya semua setuju sama model ini. Kira-kira kenapa kok mereka setuju, kan ada alasannya masing-masing. Kalau kualitatif itu lebih susahnya di situ. Karena apa? Mbak harus bisa menganalisis dan menjelaskan lebih detail daripada kuantitatif. Jadi kenapa kok orang ini kayak begini, kenapa kok orang ini kayak begini, orang yang satunya kayak begini. Sedangkan kalau kuantitatif, dia kan bisa digeneralisasi. Jadi karena dengan banyaknya kuesioner yang masuk, kan tinggal dihitung statistik. Jadi hasil akhirnya apa itu cuma satu, ya ini tadi. Walaupun misalnya dari 100 responden yang kita sebar kuesioner yang kita dapat, misalnya jawabannya beda-beda, tapi secara general hasilnya cuma satu, itu kuantitatif seperti itu. Tapi kalau kuali itu harus digali lebih dalam analisisnya. Itu bedanya di situ. Mungkin waktunya yang digunakan sebenarnya kualitatif itu lebih lama daripada kuantitatif. Ya, karena itu tadi kan butuh wawancara dan harus biasanya kan lebih enak kalau ketemu langsung sama orangnya. Jadi objek penelitiannya itu kalau bisa harus ada dan real di sekitar kita. Iya, kalau bisa kayak gitu aja. Jadi semisal kita mau melakukan penelitian itu terus yang kita teliti di Indonesia itu menyulitkan kita sendiri. Sebenarnya iya. Kecuali kalau misalnya pakai kuesioner, kan sekarang ada online kuesioner, masih memungkinkan. Yang di Indonya itu yang susah. Nah, ya makanya juga kan saya dulu bilang kalau bikin penelitian jangan menyusahkan diri sendiri. Gimana caranya cari yang paling gampang. Kalau misalnya Mas Didi kan mau balik ke Indo, mungkin lebih bisa ambil data di sana juga tidak masalah. Kayak apa burger? Kan banyak orang suka burger. Kalau Mbak Lina, Aku Pepsodent. kenapa Pepsodent? Apa ya, kan soalnya dari zaman dulu kan banyak orang yang pakai Pepsodent gitu. Terus dari konsumennya sendiri, dari kita sendiri kan kalau mau beli apa-apa itu tuh beli pasang gigi pasti ngomongnya kan Pepsodent gitu. Dan kayaknya walaupun merek lain. Iya, mau yang belinya Pepsodent gitu. Iya, kan beli deterjen belinya Rinso gitu. Beli sampo. Beli sepeda motor biar kata Suzuki mereknya juga mudah. Iya, gitu. Tapi mau diteliti dari sisi apanya? Jadi mungkin kualitas sama kepuasannya mungkin Kepuasannya. Kenapa dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap suka sama Pepsodent itu? Oke, jadi itu bisa jadi ditanyakan. Karena ini kualitatif, kalau kualitatif mungkin bisa agak lebih broad ya kan, karena kita nggak ada research model yang spesifik. Jadi silahkan itu nanti bisa dibikin pertanyaan terus tanya sama ke 2 atau 3 orang pengguna Pepsodent, bener-bener Pepsodent, bukan yang odol tapi ngomongnya Pepsodent. Ya orang Jawa kan ngomongnya Oke, kalau jadi Saya sendiri istilahnya mungkin yang terjadi di sekitar saya saat ini itu kecenderungan mereka menyukai istilahnya memilih toko itu A dan toko itu B dari sikap istilahnya perilaku istilahnya pelayan atau yang punya toko itu. Oh, jadi kualitas pelayanan dari toko A dan toko B mempengaruhi apa? Mempengaruhi istilahnya orang istilahnya suka datang ke situ. Mengaruhi sikap berarti. Mengaruhi sikap atau loyalitas? Beda loh. Sikap, loyalitas sama perilaku beda loh. Ayo. Sekarang sudah belajar perilaku konsumen itu beda semua. Sikap beda sama perilaku, beda sama loyalitas. Mau yang mana, Mas? Atau mau semuanya juga boleh sebenarnya. Misalnya kan tadi kan kualitas layanan mempengaruhi sikap dulu kan. Karena mereka misalnya pelayanannya bagus, berarti sikap kita positif. Karena sikap kita positif, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Perilaku kita seperti apa? Ya,
kita beli di tempat itu. Terus loyalitas apa? Ya itu belinya berulang-ulang seperti itu. Kadang Jadi, kita juga mempromosikan sampai ya itu bisa. Iya. Itu salah satu perilaku lain, maksudnya word of mouth itu termasuk perilaku. Maksudnya perilaku apa? Dia menyebarkan atau mempromosikan toko A ini ke teman-temannya, itu bisa. Jadi word of mouth itu bisa masuk ke consumer behavior atau perilaku konsumen. Jadi ada perilaku konsumen itu bisa purchase intention itu tadi, bisa word of mouth, jadi macam-macam. Ada loyalitas itu juga setelah kalau dia sudah berulang-ulang kali beli itu kan konsumen yang setia. Ya, nanti bisa ditanyakan Mas, maksudnya untuk tugas kedua dari yang e-commerce tadi boleh untuk bikin guideline pertanyaannya terus ditanyakan ke 2-3 konsumen. Maksudnya itu yang sebenarnya lebih gampang kita garap dari Iya benar. yang lain. Cari yang gampang-gampang aja, masalah. Kan nggak harus standar cari yang susah. Pokoknya jangan plagiat punya orang lain. Karena nanti kalau misalnya Mbak sama Mas benar-benar bikin karil, mereka akan ngecek dulu Mbak melakukan plagiat apa enggak. Kalau memang nggak lolos plagiat ya sudah, berarti harus bikin ulang. Jadi jangan mencontoh. Mencontoh boleh, tapi jangan benar-benar copy paste. Gimplak itu. No. Oke. Sebenarnya kan ini itu sebagai pijakan untuk melangkah Iya. pembuatan karya. Kan karena kalau konsumen itu kan yang paling gampang untuk diteliti. Karena apa? Karena kan ya kita sendiri pun konsumen gitu loh. Jadi kan lebih gampang menjangkau responden kita. Makanya di sini saya ingin Mbak itu latihan sama Mas. Jadi biar nggak bingung nanti kalau memang bikin karil. Perkara nanti karilnya mau bikin yang lain kan nggak masalah. Pokoknya sudah pernah mengalami. Dasarnya ada dulu. Iya. Saya kok nggak ada mata kuliah metode penelitian ya? Belum Belum deh. nggak tahu nanya yang atas Mbak Susi. Nanya siapa? Temen kan banyak kayak Mas Nanu, siapa Mbak Rita itu. Nggak pernah nanya makulnya apa. Harusnya ada mata kuliah metode penelitian. Maksudnya itu kan Kalau ya seperti yang kemarin itu untuk istilahnya mengolah data, mereka juga istilahnya belum istilahnya pernah pakai aplikasi tersebut. Jadi kan kayaknya belum ada. Ada itu penting loh metode penelitian. Saya kalau nggak ada gambaran apa nggak mungkin bisa. ini aja bingung baru punya kayak gini aja. Ini nanti jalannya saya mau kemana? Iya. Saya mau ngapain di lapangan gitu. Ya nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke saya lewat inbox. Makanya Masih ini buat aja tugas. belum berani nulis. Nanya Mbak Suci dulu, Mbak Suci. Lah itu aja aku bingung. Nggak apa-apa, ditulis aja. Masih terlalu luas kata Bu Nadia. Masih. Iya, Kalau aku spesifikin lagi judul temanya apa gitu. dipikirkan lebih. Lebih spesifik lagi. Mungkin perilaku konsumen terhadap uang aja. Ya perilakunya itu kan tadi Bu Nadia Iya. perilaku mau yang dari segi mananya kan gitu. Kan karena pertanyaannya kan bagaimana perilaku. Jadi dari sisi apanya kan banyak. Dari itunya aja, kursnya aja. Sekarang terus tinggi tiap bulan kirim. Kemarin rendah nunggu naik dulu lah. Tapi mungkin ini tergantung toko Indonya kan kadang ada perbedaan satu toko Indo satu sama yang lainnya gitu. Sampai beda 2 ente terus resiko Pengirimannya. Tapi kan kita cari mana yang itu udah terpercaya sama kayak kemarin dikasih tahu katanya. Kalau aku sih rencananya sih niatnya ini kan jasa pengiriman uang, sedangkan di Taipei itu kan banyak sekali jasa pengiriman uang. Yang aku mau ambil tuh mungkin lebih ke 3 kali ya. Ada yang di EEC, terus yang di BNI Express, sama yang di toko Indo 1 aja. Toko Indo yang biasa gitu, bukan yang ini bermerek. Ini ada namanya toko aja sih, soalnya mau pengen tahu bagaimana konsumen-konsumennya. Kalau mengirim uang di toko ini gimana, mengirim jadi ini gimana. Iya, tapi tetap lebih spesifik Mbak dari sisi apanya dulu. Kalau EEC biasanya kirim tanpa batas katanya ongkosnya tetap segitu. Ya siapa kirim? Iya, itu maksudnya kalau kirim banyak juga ongkosnya tetap katanya 150 ya. 200.
Yang mana di Nah, kalau di tempat enggak lah, kirim banyak dikit sama aja ongkos. Iya, makanya gitu. Banyak sedikit sama aja. Kalau saya Kalau di tempatku di BNI toko itu Indonesia itu 1.100. ada batasnya, kirim sampai 30.000 ongkos 200. Kalau misalkan lebih dari 30.000 walaupun itu 31.000 ongkosnya 2 kali lipat gitu. Walaupun lebihnya cuma